Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri ad-dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang semoga disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian dijauhkan dari segala macam penyakit. Baik anak-anakku, hari ini hari Jumat, kalian bisa buka buku SKI kalian di halaman 5. Penduduk Madinah menyambut dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah kalian buka bukunya? Sudah? Ya, silakan diambil dulu bukunya. Yang belum ambil bukunya silakan ambil dulu. Yang sudah diambil silakan dibuka halaman 5. Kemarin kita membahas dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekkah. 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekkah. 3 tahun berdakwah dengan sirriyah, dengan sembunyi-sembunyi. Beliau menawarkan Islam kepada istri yang tercinta Khadijah radhiyallahu taala anha, kepada sahabatnya yang setia Abu Bakar As-Siddiq, kepada anak angkatnya Zaid bin Harithah, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Inilah yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Kemudian Abu Bakar menawarkan Islam kepada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, dan mereka juga termasuk as-sabiqunal awwalun. Kemudian Rasulullah SAW tak berhenti-henti berdakwah sampai meninggallah paman beliau yang melindungi dakwah beliau, yaitu Abu Thalib. Ketika Abu Thalib meninggal, semakin jadi perilaku bengis orang kafir Quraisy untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW. Tak selang berapa lama, 2 bulan atau 3 bulan kemudian, meninggal lagi istri beliau yang tercinta yang bernama Khadijah radhiyallahu taala anha, yang telah menyokong dakwah beliau dengan hartanya semua. Sempurna sudah duka lara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempurna sudah kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tahun itu dinamakan dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat penolakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, Rasulullah tak tinggal diam. Rasulullah mengambil langkah jitu. Rasulullah pergi keluar kota Mekah untuk menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah, kepada suku-suku. Salah satunya adalah perkampungan Taif. Perkampungan Taif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Taif bersama anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Rasulullah menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah yang termuka. Beliau menawarkan Islam kepada suku-suku yang hebat. Beliau mengetuk rumah-rumah mereka, beliau melewati rumah-rumah mereka, menawarkan Islam. Apakah mereka menerima dakwah Rasulullah? Tidak. Bahkan mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW hendak keluar dari Taif, para suku-suku, para kabilah-kabilah memerintahkan anak-anak mereka, memerintahkan budak-budak mereka untuk membuat 2 barisan. Apa yang mereka lakukan? Mereka melempari Rasulullah SAW dengan batu, sehingga bersimbah darahlah kaki beliau. Sedangkan Zaid bin Harithah melindungi, menjadi perisai, melindungi badan Rasulullah SAW. Zaid bin Harithah pun berdarah kepalanya. Kemudian beliau, Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Harithah beristirahat di salah satu kebun milik Utbah dan Syaibah, yaitu kebun anggur. Kemudian Rasulullah mengatakan dengan doa yang termasyhur, yang terkenal. Kalian bisa cari doa tersebut di internet. Kalian tinggal ketik doa Rasulullah ketika di Taif.
Beliau mengatakan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi, ila man takiluni, ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin malaktahu amri, sampai akhir. Mendengar hal tersebut, Utbah dan Syaibah mendengar doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar doa Rasulullah, Utbah dan Syaibah merasa kasihan, merasa iba. Lantas ia memetik setangkai anggur untuk memberikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia panggil budaknya yang bernama Addas, yang bernama gimana nih? Yang bernama Addas. Addas seorang agama Nasrani dari Niwawa, tempat Nabi Yunus bin Matta alaihi salam. Kemudian Addas membawakan setangkai anggur tersebut ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengambilnya dengan mengucapkan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Kemudian Addas mengatakan, ucapan itu belum pernah kudengar di kota Taif ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa agamamu dan dari mana asalmu? Maka budak Utbah dan Syaibah yang bernama Addas mengatakan, saya beragama Nasrani dan saya berasal dari Niwawa. Apa kata Rasulullah? Tempat yang saleh dari putra yang saleh yang bernama Yunus bin Matta. Lantas Addas mengatakan, apa yang engkau ketahui tentang Yunus bin Matta? Rasulullah mengatakan, beliau adalah saudaraku, beliau adalah nabi sama sepertiku. Lantas Addas merangkul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mencium kepala Rasulullah, ia mencium kaki Rasulullah, dan ia bersyahadat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari kejauhan Utbah dan Syaibah kebingungan. Apa yang dilakukan budak ini terhadap orang tersebut? Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak lama kemudian Rasulullah keluar dari kebun tersebut, sudah agak enakan, darah sudah tidak mengucur. Rasulullah keluar dari kebun milik Utbah dan milik Syaibah tersebut, sampai di suatu tempat yang bernama Qarnul Manazil. Rasulullah melihat awan hitam di langit. Ketika Rasulullah lihat, maka di sana ada Jibril bersama malaikat gunung, malaikat penjaga gunung. Maka Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengucapkan salam, dan malaikat gunung tersebut mengatakan, itu ada padamu hai Muhammad, jika engkau berkehendak aku akan menimpakan gunung ini, yang dimaksud adalah gunung Abu Qubais Al-Akhsyabain. Aku akan menimpakan dua gunung ini, menghampitkan dua gunung ini, menghancurkan kota Taif. Itu ada padamu wahai Muhammad, jika engkau bilang ya, aku akan melakukannya. Tapi jika engkau tidak menginginkannya, tidak masalah. Apa kata Rasulullah? Bahkan aku menginginkan keturunan yang saleh yang dilahirkan oleh mereka. Masya Allah, kepribadian Rasulullah, pemaaf, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdakwah secara diam-diam di malam hari, di bulan 10 dari nubuah, di bulan Syawal. Sebentar lagi bulan Dzulhijjah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berdakwah di malam hari. Ketika bulan haji pun tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan musim haji tersebut dengan menawarkan Islam kepada suku-suku, kepada kabilah-kabilah. Karena apa? Karena di musim haji banyak suku-suku dari
penjuru jazirah Arab yang berdatangan ke kota Mekah, dan ini kesempatan emas bagi Rasulullah SAW untuk menawarkan Islam kepada mereka. Akan tetapi Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada mereka di malam hari. Agar apa? Agar tidak dihalang-halangi oleh kafir Quraisy. Kalian bisa buka halaman halaman 6. Sudah dibuka bukunya? Bawa bacakan. Suatu malam Rasulullah SAW pergi bersama Abu Bakar dan Ali radhiyallahu taala anhuma. Malam itu beliau menyusuri pemukiman suku Zuhul dan Syaiban. Beliau menyampaikan Islam dan mengajak mereka agar mau beriman. Mereka tidak langsung menerimanya pada malam itu. Mereka menundanya hingga beberapa waktu pada masa mendatang. Kemudian Rasulullah SAW berjalan di tanah Aqabah dekat Mina. Rasulullah tak sengaja mendengar pembicaraan dari 6 orang dari Yathrib, dari Madinah, dan mereka bersuku Khazraj. Mereka adalah, kalian bisa buka, As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Harith bin Rif'ah bin Afra, Rafi' bin Malik bin Al-Ajlan, Qutbah bin Amr bin Hadidah, Uqbah bin Amir dari Bani Ubaid bin Ka'ab, Jabir bin Abdullah bin Rif'ah dari Bani Ubaid bin Ghanim. Rasulullah SAW menghampiri 6 orang tersebut, menawarkan Islam kepada mereka, mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah SAW pun pergi. Mereka tidak langsung menerima dakwah beliau. Baik, baca lagi. Rasulullah SAW menghampiri ke-6 pemuda tersebut. Beliau duduk bersama mereka dan sesekali menjelaskan tentang ajaran Islam. Para pemuda itu sudah sempat mendengar dari kaum Yahudi Madinah ihwal akan kedatangan seorang nabi. Kaum Yahudi itu mengatakan bahwa mereka akan mengikutinya sehingga mereka dapat mengalahkan Khazraj seperti kekalahan yang diderita oleh Ad dan Iram. Malam itu Rasulullah SAW mengajak para pemuda itu agar beriman kepada Allah, dan beliau pun membacakan Al-Quran kepada mereka. Apa kata orang itu? Demi Allah, aku yakin dialah Nabi yang diceritakan orang-orang Yahudi, ucap salah seorang pemuda sambil meyakinkan teman-temannya. Kita harus segera memenuhi ajakannya. Kita harus masuk Islam. Jangan sampai orang-orang Yahudi itu yang lebih dahulu menjadi pengikutnya. Malam itu ke-6 pemuda Madinah itu pun bersyahadat, dan mereka langsung bersyahadat dan mengikrarkan keislaman mereka di hadapan Rasulullah SAW. Mereka berharap agar agama ini dapat menyatukan dua suku yang saling berperang. Yang puncaknya itu perang Bu'ath antara Aus dan Khazraj. Mereka berharap agar agama Islam dapat menyatukan dua suku yang saling berperang dan agar bisa berdamai. Silakan buka halaman 8. Sekembalinya 6 orang itu ke kota Madinah, mereka berdakwah, mengajarkan Islam di kota Madinah, sehingga tidak ada pintu yang mereka ketuk, melainkan mereka ajak untuk masuk Islam, sehingga nama Rasulullah SAW sudah terkenal di kota Madinah. Akan tetapi mereka tidak tahu rupa Rasulullah SAW. Kita langsung saja Bai'at Aqabah pertama. Nanti ada Bai'at Aqabah pertama dan Bai'at Aqabah kedua. Bai'at Aqabah pertama, setelah setahun berlalu dan musim haji pun tiba kembali. Pada musim haji, setahun kemudian pada musim haji, ada 12 orang dari Madinah yang berjumpa dengan Rasulullah SAW. 5 orang diantaranya sudah bertemu dengan Rasulullah SAW pada musim haji sebelumnya. Sedangkan yang tidak ikut adalah Jabir bin Abdullah bin Rif'ah,
Adapun 7 orang sisanya adalah Mu'ad bin Al-Harith bin Afra, Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin Samit, Yazid bin Sa'labah, Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah, Abul Harisam bin At-Tayhan, Uwaim bin Sa'idah. Mereka semua bertemu dengan Rasulullah SAW di tanah Aqabah di daerah Mina. Di Aqabah inilah mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW. Baiat ini dikenal dengan baiat Aqabah pertama. Dalam baiat itu mereka berjanji tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan berbuat syirik, tidak akan mencuri, tidak akan membunuh anak-anak mereka sendiri, tidak mengejek, tidak mengumpat, tidak mencela, tidak memfitnah, dan tidak menolak untuk berbuat kebaikan. Siapa yang memenuhi baiat itu niscaya mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang melanggarnya, maka semua itu terserah kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang berkuasa menyiksa dan hanya Dia yang dapat mengampuni dosa. Setelah itu mereka semua kembali ke Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mengutus sahabatnya yang bernama Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di kota Madinah. Duta Rasulullah SAW yang pertama yang diutus ke kota Madinah. Di mana Mus'ab bin Umair menginap? Mus'ab bin Umair menginap di rumah As'ad bin Zurarah. Beliau menginap di rumahnya dan mereka berdua berdakwah dan terus berdakwah sehingga nama Nabi Muhammad mencuat cepat. Dan mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah 1 tahun Mus'ab bin Umair pun kembali ke Madinah, kembali ke Mekah, dan dia mengatakan bahwasanya dia telah berhasil berdakwah di Madinah. Kalian bisa buka halaman 10. Setahun sudah Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah, dan dengan izin Allah banyak dari suku Aus dan Khazraj yang memeluk Islam. Yang tadinya suku Aus dan Khazraj ini saling bermusuhan, kemudian mereka seiring berjalannya waktu mereka lupa dan mereka saling baik-baikan. Kemudian musim haji pun tiba, musim haji yang berikutnya. Mus'ab kembali ke Mekah bersama 75 orang kaum muslimin dari kota Madinah. 73 laki-laki dan dua wanita. Salah satunya adalah Ammarah radhiyallahu taala anha. Kemudian 75 orang ini pergi ke Mekah, dan mereka berkeinginan berjumpa dengan Rasulullah SAW, mengikrarkan bersyahadat di depan Rasulullah SAW. Di malam hari mereka diam-diam menaiki Aqabah, gunung Aqabah. Mereka berdatangan ke Aqabah. Kemudian Rasulullah SAW datang bersama pamannya yaitu Abbas. Wallahu alam ketika itu Abbas apakah masih kafir ataukah sudah beriman. Wallahu alam. Para ulama berbeda pendapat, bahwasanya ada yang mengatakan Abbas itu dalam keadaan kafir, akan tapi yang melindungi keponakannya bernama Rasulullah, dan ada yang mengatakan bahwasanya Abbas itu sudah mengikrarkan keislamannya, mengikrarkan keislaman yang di hadapan Rasulullah SAW yang tidak diketahui oleh siapapun, sehingga ia bisa membaca situasi kota Mekah. Tapi anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak baca lagi. Pada tengah malam rombongan pergi ke tanah Aqabah di Mina sambil mengendap-endap. Mereka memilih jalan perbukitan untuk menghindari orang-orang Quraisy. Malam itu Rasulullah datang bersama paman beliau yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, ya kan? Beliau membacakan Al-Qur'an kepada mereka. Setelah itu beliau berkata, "Aku meminta kalian berbaiat malam ini. Kalian akan melindungiku sebagaimana kalian melindungi anak-anak kalian, melindungi istri-istri kalian." Mereka pun menyanggupinya. 75 orang ini menyanggupinya. "Wahai Rasulullah, apabila Allah telah memberikan kemenangan, apakah engkau akan meninggalkan kami?" tanya salah seorang mereka. Apa kata Rasulullah? "Aku akan menjalani hidupku bersama kalian." Jawab beliau, "Aku akan memerangi siapapun yang kalian perangi.
dan berdamai dengan siapa yang kalian ajak berdamai. Mendengar hal itu mereka semakin yakin. Mereka bersumpah akan menepati janji mereka sekalipun harus mengorbankan seluruh harta ataupun kehilangan para pemimpin mereka. Wahai Rasulullah, apa yang kami peroleh jika kami menepati janji? Tanya seorang penasaran. Apa kata Rasulullah? Al-Jannah, kalian akan mendapatkan surga. Peristiwa ini dikenal dengan Bai'at Aqabah yang kedua. Setelah itu mereka pun kembali ke kemah mereka masing-masing. Dan pada saat itu mereka diketahui oleh kafir Quraisy, sehingga mereka ketahuan. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, jika engkau memerintahkan kepada kami untuk berperang malam ini, kami akan bisa menghabiskan orang-orang Mina. Kata 75 orang tadi. Apa kata Rasulullah? Kalian cukup pergi ke kemah dan tidur. Taib anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah 21 menit Bapak menemani kalian. Semoga kalian menyimak video ini dengan baik dan kalian baca. Jumat pertemuan selanjutnya kita akan latihan. Evaluasi. Kita akan mengerjakan halaman 15 ya. Baik anak-anakku yang semoga dirahmati Allah, mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Benar datangnya dari Allah, salah datangnya dari Bapak pribadi dan syaitan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.